Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, Ibu berharap di sini semoga baik-baik saja ya semua. Ya, sebelumnya mari kita sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Selanjutnya di sini Ibu ingin absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Purnomo, Dila, Eka Mardiana, Ika, Masita, Rini Mualafa, Kamilatul Aini. Ya, masuk semua ya. Ya, jadi di sini Ibu ingin bertanya sebelumnya, mengingat pada materi yang sebelumnya, apakah kalian tahu atau apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Baik, jadi kalian mengetahui bahwa pemanasan global itu adalah semua bentuk aktivitas manusia itu berdampak bagi lingkungan. Nah, baik membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitupun dengan kondisi atmosfer di bumi pada saat ini mengalami perubahan akibat aktivitas dari manusia. Nah, misalnya pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutannya dapat meningkatkan kadar dioksida di atmosfer. Kemudian, karena karbon dioksida itu adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer itu sangat berperan dengan terjadinya pemanasan global. Dan meningkatnya suhu global dapat diperkirakan akan menyebabkan suatu perubahan-perubahan yang lain, di mana perubahan-perubahan itu dapat meningkatkan naik permukaan air laut, meningkatkannya intensitas fenomena dan juga cuaca yang ekstrim, serta hujan, curah hujan dan salju yang merubahnya jumlah dan turunnya air dari atmosfer. Baiklah, apakah kalian mengerti yang telah Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau kalian sudah mengerti, di sini Ibu ingin menjelaskan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dampak perubahan iklim bagi ekosistem dan upaya dalam penanggulangan masalah terhadap perubahan iklim. Ya, selanjutnya di sini Ibu ingin mengetahui apa yang kalian ketahui tentang dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Oke, perlu kalian ketahui bahwasanya dampak perubahan iklim bagi ekosistem, salah satu dampak ekosistem laut, yaitu terjadinya penurunan organisme karena terjadinya kematian secara massal. Dan terjadi perubahan iklim sangat berdampak pada ekosistem, di mana ekosistem itu dapat merusak akibat kenaikan suhu dari yang sebelumnya. Nah, dari dampak kerusakan ekosistem itu, yaitu meningkatnya suhu permukaan laut dan keadaan cuaca yang tidak tetap. Baik, mari kita amati keadaan cuaca di luar saat ini. Apakah keadaannya dingin ataukah panas? Ya, di sini Ibu ingin membagikan kelompok, di mana kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, di sini Ibu yang membagikan ya. Kelompok 1, Purnomo, Dila, dan Eka. Kemudian kelompok 2, Ika, Masita, Rini Mualafah, dan Nurul Kamila. Baiklah, Ibu akan membagikan sebuah artikel kepada kalian. Baiklah anak-anak, silahkan dibaca ya artikelnya. Ya, dari artikel yang dapat kalian baca, itu informasi apa yang telah kalian temukan.
apakah ada pertanyaan dari artikel tersebut? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan membacakan instruksi dari pertanyaan artikel yang akan kalian kerjakan. Apa yang akan kalian lakukan setelah membaca artikel ini? Nah, kemudian tadi kan sudah dibuat kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Dan silahkan kalian buat poster yang berisi gagasan penanggulangan perubahan iklim. Kemudian setiap kelompok itu harus memiliki gagasan yang berbeda. Dan presentasikan hasil dari poster yang kalian buat. Baiklah, silahkan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 3. Jadi, ini adalah hasil dari salah satu kelompok yang akan dipresentasikan, di mana telah kalian jelaskan bahwa dampak pemanasan global yang kalian sebutkan itu ada 4. Nah, yang pertama temperatur bumi, di mana temperatur bumi itu menjadi semakin tinggi dan terdapat di setiap wilayah itu memiliki temperatur yang berbeda. Kemudian yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Namun, setiap daerah itu memiliki bervariasi, yang mana wilayah satu menjadi basah, namun wilayah yang lainnya itu kering. Kemudian dampak dari pemanasan global yang selanjutnya yaitu hilangnya terumbu karang karena terjadinya peningkatan suhu dan pengasaman laut, di mana telah kita ketahui banyak spesies lain itu yang bergantung pada terumbu karang. Kemudian dampak pemanasan global yang selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon itu adalah salah satu atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer. Sehingga dari lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya, di mana pertanyaannya mengapa dapat terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, di sini Ibu akan menambahkan jawaban dari kalian. Karena pemanasan global dan perubahan iklim itu terjadi akibat dari aktivitas manusia sendiri, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara, serta kegiatan lainnya yang juga bisa berhubungan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Nah, dari kalian ketahui bahwasanya aktivitas manusia itu dari kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung itu menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer, yaitu peningkatan gas rumah kaca secara global. Baiklah, apakah kalian sudah mengerti dari penjelasan yang Ibu tadi sampaikan? Baiklah, jika kalian sudah mengerti, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang usaha untuk menanggulangi pemanasan global, di mana yang pertama yaitu mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, di mana CFC itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin. Dan CFC ini ditemukan atau umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Selanjutnya, usaha untuk menanggulangi pemanasan global yang kedua yaitu mengurangi deforestation, di mana deforestation pengertiannya yaitu penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain. Nah, seperti untuk pertanian, peternakan, atau pemukiman. Nah, alasan membuat deforestation ini untuk mempengaruhi pemanasan global adalah karena adanya asap pembakarannya.
Nah, asap ini maksudnya bagaimana, Ibu? Maksudnya itu adalah salah satu gas rumah kaca sehingga dapat membuat pemanasan global dan merusak lapisan oksigen penyusun lapisan ozon. Nah, kemudian yang ketiga, usaha untuk menanggulangi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan batu bara. Di mana batu bara itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu barang tambang ini apabila cadangannya akan menipis, itu akan untuk mengembalikannya itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Karena batu bara itu sendiri terbuat dari sisa-sisa fosil tumbuhan maupun makhluk hidup dari zaman purbakala. Sehingga batu bara itu terbentuk dari sehingga terbentuknya itu dengan waktu yang sangat lama. Ya, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan, di mana pemanasan global yang dikenal dengan istilah global warming merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan suhu rata-rata bumi, baik daratan, lautan, maupun atmosfer yang terus meningkat. Kemudian perubahan iklim dengan kata lain diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, dan pola angin. Kemudian efek rumah kaca itu adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer itu menangkap radiasi panas di bumi. Jadi, kesimpulannya, efek rumah kaca itu adalah penyebab. Sedangkan pemanasan global dan perubahan iklim itu adalah akibat. Nah, efek rumah kaca itu menyebabkan terjadinya pengumpulan panas yang berlebihan atau energi di atmosfer bumi. Sehingga terjadinya peningkatan temperatur bumi itu yang kemudian disebut pemanasan global dan berubahnya iklim dari pola curah hujan. Kemudian dampak pemanasan global yaitu perubahan iklim yang makin ekstrim, gelombang panas yang semakin meningkat, menipisnya lapisan ozon, dan hilangnya terumbu karang. Kemudian usaha-usaha menanggulangi pemanasan global yaitu mengurangi deforestation, mengurangi penggunaan batu bara, dan mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Cukup sekian materi yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu salah kata atau perbuatan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.